Kula nuwun, rahayu. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua, dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Nita Apriyatin. Saya mahasiswi S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang manusia dan alam semesta dalam pandangan filsafat pendidikan. Presentasi ini sebagai pemenuhan ujian tengah semester 2 dalam mata kuliah filsafat pendidikan. Baik, untuk pembahasannya kita langsung ke slide selanjutnya. Sebelumnya pasti kita tahu bahwa manusia dan alam semesta itu saling selaras dan saling berhubungan. Tetapi ada juga pertanyaan bahwa bagaimana sih hubungannya antara manusia dan alam semesta dalam pandangan filsafat pendidikan? Untuk mengetahui hal ini, maka ikuti penjelasannya sampai selesai ya. Baik, kita mulai dengan hakikat manusia. Pada hakikatnya, manusia dalam kehidupannya mempunyai sistem nilai yang disebut norma. Dalam pembentukan nilai tersebut merujuk kepada hakikat manusia sebagai yang pertama, makhluk sosial, yang kedua, makhluk budaya, yang ketiga, subjek pendidikan, dan yang keempat, objek pendidikan. Untuk manusia sebagai makhluk sosial, yang dimaksud adalah bahwa manusia tidak bisa berkembang sendiri, tetapi membutuhkan bantuan atau intervensi dari lingkungannya. Untuk yang kedua adalah hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Karena manusia bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang dikehendaki oleh manusia tersebut dan masyarakat bangsa Indonesia. Untuk hakikat yang ketiga yaitu bahwa manusia merupakan subjek pendidikan. Maksudnya adalah bahwa manusia memiliki sikap untuk mendidik. Manusia pasti mampu memberikan nilai-nilai baik atau memberi efek baik bagi masyarakat sekitar atau orang-orang sekitar di lingkungan terkecil maupun lingkungan sosialnya. Dan untuk yang keempat adalah bahwa manusia merupakan objek pendidikan. Artinya bahwa manusia memiliki sikap untuk dididik. Seperti halnya sebelumnya bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial yang mengalami perubahan atau perkembangan membutuhkan bantuan dari orang lain atau lingkungannya. Maka dalam hal ini manusia dalam berproses interaksinya harus berpedoman pada nilai-nilai kehidupan sosial yang terbina dengan baik dan selaras sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis dan bahagia dan tidak merugikan salah satu pihak begitu. Selanjutnya, apa sih alam semesta itu? Nah, alam semesta adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan proses pendidikan. Dalam hal ini,
mengembangkan potensi, fungsi, manfaat, tanggung jawab bagi diri manusia. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Alam semesta juga merupakan gerakan organik yang diarahkan oleh suatu daya hidup tunggal dan dijalankan dengan sistem saraf raksasa, sebuah tatanan agung dan penuh keserasian tempat makhluk-makhluk hidup hadir bersama dan bekerja sama, tetapi juga saling memangsa untuk membuat sistem tetap hidup, atau yang sering kita dengar yaitu simbiosis mutualisme. Jadi dalam hubungannya kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita pelajari apa sih itu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan, mengharmonisasikan, dan menerapkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Filsafat pendidikan juga merupakan terapan ilmu filsafat terhadap problem atau masalah pendidikan, atau filsafat yang diterapkan dalam suatu usaha pemikiran mengenal masalah pendidikan. Dan pendidikan itu sendiri merupakan proses penyesuaian diri secara timbal balik, yaitu memberi dan menerima pengetahuan, dan dengan menyesuaikan diri ini secara timbal balik, memberi dan menerima pengetahuan, akan terjadi perubahan-perubahan pada diri manusia sehingga terbentuk berbagai macam abilitas dan kapabilitas. Maksudnya adalah bahwa pendidikan merupakan proses perubahan, membentuk atau mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada pada manusia. Selanjutnya kita mencari tahu mengenai ruang lingkup filsafat pendidikan. Bahwa dalam ruang lingkup filsafat pendidikan itu terbagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Untuk makro meliputi kosmologi, ontologi, philosophy of mind, dan epistemo. Dan untuk mikro meliputi pendidikan, peserta didik, materi pendidikan, perbuatan mendidik, evaluasi dan tujuan, serta alat-alat pendidikan dan lingkungan pendidikan. Untuk mengetahui hubungan manusia dan alam semesta dalam filsafat pendidikan, maka kita mengacu kepada ruang lingkup makro. Karena manusia dalam pandangan filsafat pendidikan adalah bagian dari alam semesta atau kosmos. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang pada hakikatnya sebagai abdi penciptanya atau ontologi, dan agar bisa menempatkan diri sebagai pengabdi yang setia, maka manusia diberi anugerah berbagai potensi baik jasmani, rohani, dan ruh yang disebut philosophy of mind, sedangkan pertumbuhan serta perkembangan manusia dalam hal memperoleh pengetahuan itu berjalan secara berjenjang dan bertahap atau proses melalui pengembangan potensinya, pengalaman dengan lingkungan serta bimbingan, didikan dari Tuhan atau epistemologi. Oleh karena itu, hubungan antara alam lingkungan, manusia,
semua makhluk ciptaan Tuhan dan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta seluruh alam raya itu harus berjalan bersama dan tidak bisa dipisahkan. Adapun manusia sebagai makhluk dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya insaninya itu, manusia diikat oleh nilai-nilai ketuhanan yang disebut aksiologi. Baik, selanjutnya mengenai proses pendidikan. Proses pendidikan yang dimaksud adalah yang berlangsung di dalam antara aksi yang pluralistis, yaitu antara subjek dengan lingkungan alamiah, sosial, dan kultural amat ditentukan oleh aspek manusianya. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa hakikat manusia adalah sebagai subjek dan objek. Dalam prosesnya, manusia sebagai subjek, yang dimaksud di sini, di dalam alam semesta, manusia memberikan konsekuensi tanggung jawab yang besar bagi diri manusia sendiri dan mengemban amanat untuk memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia. Manusia yang dimaksud manusia sebagai objek, yaitu bahwa manusia mengenali dirinya sendiri, kepribadian manusia sudah ada sejak ilmu pengetahuan itu ada. Manusia juga sebagai objek menjadikan dirinya sendiri atau pribadi dan keutuhan sebagai objek yang menuntut pengertian, pengetahuan, atau pemahaman. Baik, selanjutnya kita bahas tentang hubungan manusia dan alam semesta dalam pandangan filsafat pendidikan. Setelah sebelumnya kita ketahui tentang hakikat manusia, tentang filsafat pendidikan itu apa, tentang pendidikan dan tujuannya, tentang alam semesta, tentang ruang lingkup pendidikan, diketahui di sini bahwa manusia dan alam semesta itu memiliki hubungan yang saling timbal balik, seperti tadi yang dijelaskan di slide sebelumnya. Manusia, alam, dan alam semesta mempunyai hubungan timbal balik atau yang disebut simbiosis mutualisme. Manusia setelah mengalami proses pendidikan akan terbentuk moral, etika, dan nilai-nilai yang ada pada diri manusia. Maka manusia yang bermoral tersebut akan merawat dan memelihara alam semesta. Begitu juga alam semesta. Alam semesta memberikan sarana untuk berinteraksi bagi manusia. Jadi, dalam kehidupan ini, manusia dan alam memiliki hubungan interaktif yang selaras dan dinamis yang saling menunjang satu sama lain dalam suatu tata nilai maupun tatanan yang disebut ekosistem. Tata nilai dan tatanan itulah yang disebut pula moral dan etika kehidupan alam, yang sering dipengaruhi oleh paradigma dinamis yang berkembang dalam komunitas masyarakat di samping pengaruh ajaran agama yang menjadi sumber inspirasi moral dan etika tersebut. Ya, begitu penjelasan dari saya tentang hubungan manusia dan alam semesta. Materi tersebut saya ambil dari daftar pustaka berikut. Bisa disimak. Marilah menjadi manusia bijak dengan menjalani kehidupan yang selaras
dengan alam semesta demi kelangsungan hidup semua makhluk di bumi ini. Salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia, salam cinta kasih. Semoga semua makhluk bisa hidup dengan layak dan bahagia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rahayu Sagung Dumadi.